Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, dan juga ragam bahasa Indonesia beserta contohnya. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda yang berikrar satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bahasa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan sudah hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia dari cabang bahasa-bahasa Sunda, Sulawesi yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara kemungkinan sejak abad awal penanggalan modern. Aksara pertama dalam bahasa Melayu atau Jawi ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera, menunjukkan bahwa bahasa ini menyebar ke berbagai tempat di Nusantara dari wilayah ini berkat penggunaannya oleh Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Chairil Anwar, Hamka, Abdul Muiz, dan sebagainya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsinya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berarti bahasa Indonesia tidak mengikat pemakaiannya untuk sesuai dengan kaidah bahasa. Bahasa Indonesia sendiri bersifat non-resmi, santai, dan bebas. Yang terpenting dalam penggunaannya dan perhubungannya antar warga adalah makna yang disampaikan. Bahasa Indonesia sendiri memegang peran yang sangat penting di Indonesia, apalagi negara ini terdiri atas puluhan ribu pulau dan keragaman suku, budaya, dan bahasa. Namun, sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk mempelajari bahasa Indonesia masih sangat rendah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional antara lain: 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai penghubung antar budaya. Sedangkan fungsi khusus bahasa Indonesia ada 5. 1. Sebagai alat interaksi di kehidupan sehari-hari. 2. Menciptakan karya-karya sastra yang berkualitas. Yang ketiga, membantu mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat, media untuk mengungkapkan perasaan dan berekspresi. Dan yang terakhir, alat adaptasi dan kontrol sosial. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan dalam penggunaannya setelah keluarnya Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, lebih tepatnya sehari setelahnya. Ragam bahasa dibedakan berdasarkan 1. Cara pandang pembicara, 2. Media yang digunakan, dan yang ketiga, topik yang sedang dibicarakan. Ketika kita mendengar kata-kata ragam bahasa, maka yang terlintas di pikiran kita adalah sesuatu yang berbeda dan tidak sama. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama, ragam, dan yang kedua, bahasa. Ragam berarti macam atau jenis, dan bahasa berarti interaksi atau percakapan yang baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah kumpulan bahasa sebagai alat interaksi antar objek yang mempunyai spesifikasi tertentu. Contoh ragam bahasa Indonesia ada 3, yaitu 1. Bahasa jurnalis yang biasanya digunakan oleh para wartawan dan narasumber. Yang kedua, bahasa ilmiah yang biasanya digunakan di dunia pendidikan yang mengajarkan berbagai
macam disiplin ilmu, dan yang terakhir adalah bahasa bisnis atau usaha yang biasanya digunakan oleh para penggiat usaha atau penggiat bisnis. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.